Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ma'ad. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذي يعلمون والذي يعلمون فقال أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul Azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat, dari nikmat yang paling terkecil hingga nikmat yang paling terbesar, dari nikmat yang paling terpendek hingga nikmat yang paling panjang seumur dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam telah terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi jenderal kita, yang nantinya di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu untuk membuka pintu syurga ialah thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Sedangkan kita sudah semenjak dari kecil kita sudah diajarkan untuk thalabul ilmu atau menuntut ilmu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Menuntut ilmu itu sekarang banyak. Misalnya di tempat masjid, misalnya lagi di tempat majlis taklim, apalagi di pondok pesantren. Dan Allah Subhanahu wa taala menyajikan itu di dalam surat Al-Mujadalah. Siapa saja orang yang menuntut ilmu, maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu cerita Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dimana pada saat itu ada salah satu sahabatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun ia tidak bisa melakukannya karena dia harus berbakti kepada orang tuanya. Dan ibundanya berkata, "Wahai anakku, tetaplah di sini menjaga aku, karena tidak lama lagi aku ingin meninggal atau meninggal dunia." Lalu didengar oleh sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang lainnya, lalu memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu langsung menyaparinya dan memberitahunya, mengasih amanat kepada sahabat tersebut. "Wahai sahabatku, sungguh mulia jasamu untuk berbakti kepada orang tua. Karena itulah kamu nanti di akhirat akan masuk surga berkat kedua orang tuamu. Akan tetapi sayang, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan rasa manisnya ilmu, rasa kelezatannya ilmu, dan lain sebagainya." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu juga dapat membedakan mana orang yang bodoh, mana orang yang pintar. Seperti dalam Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzi ya'lamun. Yang artinya,
Apakah sama orang-orang yang belajar dengan orang-orang yang tidak belajar? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari pidato saya yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.